ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, ini persiapannya kayak mau syuting. Subhanallah. Karena ini ada live di YouTube katanya. Nah, insya Allah akan didengar oleh banyak orang juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, barokah dalam usia, sehat selalu, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita selalu istiqamah di dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Zulqa'dah. Enggak kerasa bulan Syawal itu sudah meninggalkan kita. Tibalah bulan Zulqa'dah. Kalau sudah ada zul-zulnya, berarti itu pertanda bahwa bulan Hijriyah sudah mau usai. Nah, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Masya Allah. Baik, kita akan mengawali kajian ini bersama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya apa Ustadz? Wah, temanya ini agak sedikit berat ini, ya. Ada beberapa tema-tema saya yang ajukan, kemudian DKM Masjid memutuskan untuk memilih tema ini. Tema apa itu? Tema yaitu tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Kita akan bahas dari mulai hal yang terkecil sampai terbesar. Dari ilmu akidahnya, ilmu syariahnya, ilmu sampai ilmu fikihnya kita akan bahas. Sebab berapa banyak orang yang tidak membahas tentang itu. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah dan berharap mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan manfaat yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik, atau menyampaikan beberapa hadis-hadis Rasulullah sebagai fadailul a'mal, sebagai penyemangat kita dalam beramal. Keutamaan menuntut ilmu, kata Rasulullah, ma min kharijin, tidaklah seseorang yang keluar. Ini Rasulullah nyebutin kita ini. Ma min kharijin, tidaklah seseorang yang keluar, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya. Untuk apa? Fi talabil ilmi, sengaja-ngaja diniatin untuk duduk supaya dapat ilmu. Subhanallah. Siapa itu mereka? Kita. Masya Allah. Illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, maka tidaklah di samping kanan kirinya ada malaikat yang menemani. Bapak-bapak, kalau di dalam bahasa Arab kalimat al-malaikatu itu bentuknya jamak, banyak malaikatnya, tak terhitung. Malaikat. Kalau di kita kan bahasa malaikat satu malaikat, kalau ditambahin malaikat baru banyak. Tapi kalau bahasa Arab al-malaikatu artinya jamak, banyak. Kalau satu apa Ustadz? Al-malak. Makanya malakul maut, satu malaikat saja. Tapi kalau di sini tulisannya maka ditemani oleh para malaikat Allah. Masya Allah, kita aja nggak ngelihat ini. Kenapa mereka melakukan itu? Ridham bima yasna', karena saking sukanya malaikat itu melihat yang kita lakukan. Subhanallah, Masya Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Masya Allah, sampai-sampai di dalam hadis yang lain, man shallal fajar, Masya Allah, man shallal fajar, siapa saja yang sholat fajar. Fajar itu apa Pak? Sholat subuh. Sholat subuh itu banyak. Ada sholat subh, ada sholat al-fajar, ada sholatul sholatul bardain disebutnya, ya. Ada lagi sholat, nama-nama sholat subuh itu banyak. Nah, di sini disebutin man shallal fajar, siapa saja yang sholat subuh. Thumma jalasa fi musalla, kemudian setelah sholat dia nggak buru-buru pulang, dia duduk di tempat dia sholat. Shallatit alaihil malaikatah, para malaikat selain nemenin, mereka sambil nemenin sambil ngucapin doa buat kita.
Apa doanya? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Di samping kanan kiri kita enggak pernah berhenti mereka mengucapkan doa sampai kita nanti pulang. Subhanallah. Maka bapak-bapak beruntung. Berapa banyak orang yang pengen menginginkan ini. Bisa jadi mereka sedang sakit, bisa jadi mereka nggak punya waktu, tapi kita alhamdulillah bisa sampai di sini, Masya Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, tolong perhatikan, sekarang juga mau dapat pahala haji dan umroh. Apa dia? Man shallal ghadat, siapa saja yang salat subuh fi jama'atin, dengan satu syarat, berjamaah. Kita melakukannya nggak? Salat berjamaah tadi. Kita sudah masuk syarat. Yang kedua, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, nggak cepat-cepat pulang dia. Ngapain dia duduk? Yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams. Dia duduk di situ berzikir kepada Allah. Kita kajian ini berzikir. Sampai kapan? Tatlu'asy syams, sampai matahari sudah mau terbit. Masya Allah. Thumma shalla raka'atain, setelah matahari terbit, Masya Allah, dia kemudian tutup dengan sholat 2 rakaat ringan. Bapak-bapak tolong perhatikan, 2 rakaat ringan. Sholatnya apa tadi? Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Apa yang terjadi? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Mau bu? Iyalah, Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan ini amalan buat orang-orang yang nggak mampu pergi haji. Allahu Akbar, Masya Allah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah mengucapkan, orang itu tamah. Orang itu melakukan perbuatan yang sempurna. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, salat 2 rakaat ringan. 3 hal. Mau melakukan kita nih Pak? Kita amalkan insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah ya. Saya juga insya Allah nih mau berangkat tanggal 28, mau pergi haji. Tolong doain mudah-mudahan lancar, amin. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang belum pergi haji, yang belum pergi ke tanah suci, menyentuh Ka'bah, saya doakan mudah-mudahan segera bisa berangkat, amin ya rabbal alamin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Namanya salat yang tadi ringan namanya salat syuruk. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan itu adalah salat duha, cuman salat duhanya di awal waktu. Kalau salat duha tidak punya syarat-syarat yang tadi, salatnya harus subuhnya berjamaah, duduk kemudian sampai matahari terbit, nah kemudian baru salat 2 rakaat. Kalau sholat duha nggak ada syarat-syarat itu. Nah kalau yang memenuhi itu namanya sholat syuruk. Masya Allah. Sholat syuruk itu sholat 2 di awal waktu. Masya Allah. Baik, Masya Allah, sudah waktunya kita menuju ke tema hadis-hadis tentang akidah. Kita sebutkan what next. Setelah kita di alam roh, kemudian di alam rahim di perut ibu kita, kemudian sekarang di alam dunia, what next? Setelah itu apa? Ayo Pak, inilah kajian tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Kenapa kita harus mengkaji tentang ini? Nih, yang pertama disifati oleh Rasulullah, orang yang mengkaji itu adalah mukmin yang cerdas. Subhanallah. Jadi Pak, banyak mukmin yang lebih baik, yang paling terbaik, tapi disebutin sama Rasulullah yang paling cerdas. Kita sebutin hadisnya. Afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Mereka adalah orang-orang yang paling terbaik dalam akhlaknya, jaga lisannya, jaga matanya, jaga pandangannya, jaga pendengarannya. Masya Allah. Kemudian, siapa yang manusia yang paling tercerdas, wahai Rasulullah? Wa aqyasuhum, yang paling cerdas, bukan profesor, bukan S2, S3. Masya Allah, ternyata yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, dan yang paling banyak mengetahui dan mengingat kematian.
Jadi kalau orang yang belajar tentang kematian bukan berarti dia besoknya mau meninggal, justru enggak. Justru dia menjadi manusia yang cerdas, subhanallah. Kemudian apalagi? Wa ahsanuhum lahu isti'adadan ulaikal aqyas. Mereka orang-orang yang cerdas juga adalah mereka yang paling terbaik dalam menyiapkan persiapan-persiapan menuju kematiannya, subhanallah. Apa tadi alasannya kenapa harus mengkaji ini? Supaya kita menjadi manusia yang tercerdas. Masya Allah. Kadang-kadang kita bingung Bapak secara fikih. Ustadz, itu kalau orang yang sudah meninggal dunia, itu kalau dimandikan, itu dia masih dengar apa enggak sih? Ayo, banyak pertanyaan kayak gitu. Ustadz, itu kalau misalnya orang kalau sudah di kuburan, kemudian ada orang yang ziarah kubur, itu yang diziarahin itu orang yang di jenazahnya itu bisa tahu nggak sih yang diziarahin, yang menziarahi dia? Ayo Pak. Ustadz, saya baca surat Yasin di kuburan, itu pahalanya sampai nggak ke tempat itu, ke jenazah yang saya bacakan itu, baca surat Yasin? Ayo, Ustadz, saya ini orang tua saya sudah meninggal lama. Kemudian saya dengar-dengar katanya boleh ya jenazah yang sudah meninggal dunia dihajikan, badal umroh, badal haji. Boleh nggak? Kita ambil nanti tuh. Ustadz, itu ada orang yang dia meninggal jenazahnya dioprek-oprek. Di apa tuh namanya? Otopsi. Boleh nggak Ustadz tuh di secara hukum Islam? Kita pengen lihat hukum-hukum itu. Kita kaji secara detail dari ilmu-ilmu yang sudah ditulis oleh para ulama. Ustadz, itu kalau misalnya kalau kita lagi sakaratul maut, apa yang terjadi Ustadz? Apakah nanti ada malaikat maut kita bisa melihat mereka? Kemudian katanya sih malaikat maut itu mencabut kita, kemudian roh kita diangkat. Itu diangkat kemana Ustadz? Nah, kita pengen tahu itu. Sampai-sampai nanti kita pengen bicara tentang orang-orang yang mengatakan, Ustadz bener gak sih ada roh gentayangan? Bener gak Bu? Ada roh gentayangan. Ada bayi meninggal dunia, bayi nangis mulu nih, nangis mulu, kata ibunya, kenapa ya mah kok nangis mulu? Bilang sama ibunya dia, neneknya bilang, mungkin eyangnya datang kali. Kasihan amat itu eyangnya dijadikan sebagai pengganggu, bener gak? Masya Allah, Masya Allah, padahal eyangnya baik-baik aja. Ustadz bener gak sih kalau ada orang meninggal dunia, dia akan stay selama 40 hari di rumahnya, terus begitu aja, kayak gitu gak? Kita pengen lihat ini, banyak hal-hal yang terjadi yang sering kita dengar, nggak tuntas kajian kita. Maka dari itu kita bahas secara detail. Baik, kenapa mengkaji tentang ini? Salah satu diantaranya apalagi? Untuk menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah katakan, akthiru hadimal ladzat, dzikra hadimil ladzat, ya'nil maut. Kalian perbanyak mengenal tentang kematian. Kalian perbanyak tahu tentang kematian. Tuh, kalimatnya kalimat perintah. Di dalam agama Islam, al-amru aslul amri yadullu alal wujub. Sesungguhnya perintah itu menunjukkan kewajiban, hukumnya wajib. Jadi kita tuh menunjukkan, kita belajar tentang ini untuk menggugurkan kewajiban kita, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Mumpung masih hidup, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah meninggal dunia gimana kita mau tahu tentang kematian, orang kita udah mati? Masya Allah. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Munafiqun, itu kita pernah bahas di bulan puasa ini. Ada 4 minimal orang yang sudah meninggal dunia pengen dibalikin lagi ke dunia. Kenapa dia? Ini dia kalimatnya. Wa anfiqu mimma razaqakumullahu min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong balikin lagi saya ke dunia. Emang kenapa? Kamu kan sudah mati.
Fa'as-saddaqa, saya pengen banget wahai Allah bersedekah. Orang yang sudah meninggal dunia pengen apa Pak? Bersedekah. Itu rumah saya ketinggalin banyak, harta saya banyak, investasi banyak, tabungan banyak, deposito banyak, kendaraan saya banyak. Tapi pas saya meninggal dunia, ya Allah, malah itu harta diperubut-perubutin sama anak-anak saya. Saya pengen balik ke dunia, wahai Allah, sebentar aja. Saya mau jual, saya pengen sedekahin semuanya. Subhanallah. Bisa nggak? Nggak bisa lagi. Maka dari itu, kita mengkaji ini supaya mumpung belum terlambat. Ya, Masya Allah. Apalagi? Kalimatnya lagi. Qala rabbirji'un. Wahai Allah, malaikat-malaikat Allah, tolong balikin saya sekejap saja. Pergi ke dunia. Emang kamu mau ngapain? La'alli a'mala salihan fima tarakt. Dulu aku tahu, aku udah punya planning, pengen umrah, pengen haji, pengen sedekah, pengen ini, tapi belum saya kerjakan. Tolong wahai Allah, tolong saya pengen kerjakan itu. Sebentar aja saya kasih kesempatan. Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan Rasulullah SAW rokaatan, itu 2 rakaat ringan yang sering kalian remehkan itu sholat 2 rakaat. Itu mereka orang yang meninggal dunia pengen balik lagi hanya supaya bisa mengerjakan 2 rakaat sholat itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka dari itu nanti kita pengen tahu ya, pengen supaya ini aji mumpung kita masih hidup. Ustadz, nanti kalau misalnya sudah meninggal dunia, ya, itu mereka di dalam alam kubur itu bisa berjumpa nggak sih? Misalnya ibu saya bisa nggak berjumpa sama ayah saya di kuburnya, di alam barzaknya? Masya Allah, bisa nggak Pak, Bu? Kita lihat nanti ya, insya Allah. Baik, itu dia. Jadi sepakat ya, kita mau mengkaji ini karena kita mau menjadi manusia yang cerdas untuk menggugurkan kewajiban disuruh sama Rasulullah. Yang terakhir mumpung masih hidup, Masya Allah. Oke. Ya Allah, kalau udah ngelihat kayak gini, Masya Allah, sedih banget kalau udah ngelihat kayak gini. Bu, udah siap Bu? Rumah kita di komplek ini gede, mentereng, Masya Allah. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ini dia rumah kita, ya Allah, cuman segini. Apakah cuma segini? Ini terlalu lebar. Ini terlalu lebar. Justru di sini cuman, kalau di daerah Sumatera, di daerah mana gitu, ini dicoakin lagi di sini nih, ya, dicoakin lagi. Tapi kalau di daerah Jabodetabek biasanya cuman pakai papannya gitu. Nah, jenazahnya di sini. Nah, lubang yang di sini itu disebutnya dengan liang lahat. Kecil dia. Yang ini masih lebar. Liang lahat yang lebih kecil lagi. Masya Allah. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah lagi nguburin jenazah. Lagi dalam kondisi kayak gini nih. Sama sahabat-sahabatnya di pinggir-pinggir. Rasulullah menangis, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Allah, menangis dia. Rasulullah kemudian katakan kepada sahabat-sahabat, limithli hadza fa'iddu. Kalian, ini lihat lubang ini. Lihat oleh kalian lubang ini. Dengan lubang ini kalian persiapkan, nanti kalian akan masuk ke dalam sini. Allahu Akbar. Persiapkan. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menangisinya. Yutsba'ul mayyit thalathatun. Nanti mayit akan diantar oleh 3 hal. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobilnya nganterin, motornya nganterin. Wa ahluhu, istrinya, suaminya, anak-anaknya, tetangganya nganterin. Wa amaluhu, dan amalnya. Dan semuanya itu akan kembali kecuali 1, yaitu amalnya. Masya Allah. Makanya kita nih membahas tentang ini, pengen menjadi manusia cerdas, sebab benar kata Rasulullah, kalau orang ingat kematian terus, dia akan banyak remnya. Ketika ngomong ngasal, ya Allah, jangan-jangan deh, nanti saya kalau meninggal saya nanti nggak dimaafin sama dia. Ya Allah, kalau mau melakukan sesuatu yang zalim karena orang lain, direm sama dia. Masya Allah. Kemudian lagi cerdas apa? Dia nggak pelit-pelit dalam harta. Kenapa? Nanti masa mau ditinggal mati ini ginian, banyak dia menjadi manusia yang dermawan. Maka dari itu benar kata Rasulullah akan menjadi manusia yang cerdas. Subhanallah. Oke.
Ustadz, saya mah masih lama meninggal dunianya. Kata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan 99 sebab kematian. Setiap hari kita diintai oleh 99 sebab kematian itu. Sebenarnya ada 100. Ya, tapi Rasulullah nyebutinya 99 dulu. Ya, Rasulullah katakan, mathal ibnu Adam wa ila jambihi tis'atun wa tis'una maliyah. Sesungguhnya anak Adam setiap dia bergerak dari rumahnya menuju kantor, dari rumahnya ke masjid, dari rumahnya ke warung, dia nyebrang, dia mau kemana aja, bahkan dia sedang tidur di rumahnya, itu ada diintai oleh sebab-sebab kematian. Bahkan kita duduk di sini ada sebab-sebab kematian nggak? Banyak ibu-ibu, bisa jadi ini. Masya Allah berapa ton ini ada di kita nih, di atas kita nih berapa ton ini. Kalau rubuh gimana? Atau kalau misalnya kita keluar kemudian ada tangga kesandung jatuh gimana? Ada penyebab kematian 99 penyebab kematian kata Rasulullah. Enggak taunya 1, 2, 3 sampai 99 dia kena. Enggak kena juga. Ada 1. In akhta'athul manaya waqa'a fil haram. Kalau dia 99-nya itu enggak kena, dia enggak bakalan bisa tercegah dari yang 1 ini. Apa dia? Al-haramu, tua. Ubanan, keriput, usia yang sudah mulai banyak, itu nggak bakalan bisa dihindari. Maka semua ini kita pasti akan mati, ya. Pasti kita semuanya akan mati. Sekarang pertanyaannya kapannya? Ustadz serem amat mengkaji ini. Justru dengan kayak begini justru kita menjadi manusia yang panjang umur, jujur. Dulu saya pernah punya pengalaman, ibu-ibu, ini joke aja, Masya Allah. Ada orang, kita lagi bikin apa tuh Pak? Lagi bikin mempraktekkan mengkafani jenazah. Oh, kainnya disiapin, kapasnya disiapin, kampernya disiapin, talinya disiapin, semuanya disiapin. Tapi pada bingung, pada mundur semua. Kenapa? Karena nggak ada yang mau jadi contoh yang jadi jenazahnya. Akhirnya tuh orang, wah, akhirnya ngotot ngedorong-dorong orang. Wah, kamu aja, kamu aja. Akhirnya sepakatlah salah satu di antara mereka jadi contohnya, jadi jenazahnya. Oh, diceng-cengin, digodain, diledekin gitu. Enggak taunya apa yang terjadi. Itu yang ngeledekin itu meninggal duluan. Masya Allah, Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah ini dia, ya, 99 kematian. Ya Allah, kalau dipikir-pikir, nyebrang sedikit ada mobil lalu lalang, itu banyak penyebab kematian. Kita lagi liburan ke puncak bisa jadi ada longsor. Kita pergi ke laut bisa jadi ada apa tuh? Ada ombak besar. Masya Allah, banyak penyebab kematian. Kalau kita takut, kalau kita mikirin terus, nggak mau pergi kemana-mana kita. Tetapi ternyata kita di dalam dapur pun lagi masak si ibu-ibu. Ada nggak penyebab kematian? Ada. Tapi kenapa kita nggak mati-mati ada 99 itu? Karena Allah belum takdirkan kita mati. Itu dia. Masya Allah. Ya, ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "A'amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman tiba-tiba kalau bumi ini kemudian bergetar kamu tenggelam di dalamnya? Amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu juga merasa aman kalau tiba-tiba ada angin badai menghantam kamu sehingga kamu terpental dengannya? Oh, berarti semua ini kita merasa aman gara-gara apa ya? Kita merasa aman. Banyak penyebab kematian merasa aman. Kenapa? Karena Allah berikan kita keamanan di dalam hati kita. Tenang. Coba kalau kita nggak tenang dikasih penyakit. Jadi apa tuh namanya tuh? Jadi apa tuh namanya? Jadi penakut. Mau kemana-mana takut. Ya kan? Sampai-sampai dia anak cucunya nggak boleh juga kemana-mana. Nek kita mau pergi liburan ke Ancol, jangan ada laut ya Allah. Nah itu dia, karena di dalam hatinya nggak dikasih rasa aman sama Allah. Masya Allah. Oke, baik.
ini dia tahapan-tahapan. You are here. Kamu di sini di dunia. Kemudian setelah itu di dunia kemana? Ya Allah, dibandingkan dengan alam akhirat jauh. Perjalanan kita ini masih jauh, bapak-bapak. Makanya kalau ada orang yang memutuskan untuk mengakhirkan hidupnya dengan bunuh diri. Untuk apa kamu bunuh diri? Untuk menyelesaikan masalah. Itu orang nggak tahu ilmunya. Kenapa? Karena setelah alam dunia ini apakah selesai urusan? Masih panjang. Ada kematian di alam barzakh, kemudian kita nunggu sampai alam akhirat, sampai hari kiamat, kemudian dibangkitkan, kemudian padang mahsyar, kemudian syafaat, kemudian hisab terus. Dan kita nanti akan sampai kepada ujungnya. Makanya harus sabar-sabar sama kajian ini, panjang soalnya. Masya Allah. Tapi dengan kajian ini kita jadi tahu ilmu tafsir, kita jadi tahu ilmu fiqih, kita jadi tahu ilmu hadis, kita jadi tahu mengkaji ini. Masya Allah. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Hei, jangan abaikan ini. Kita dulu adalah di rahim berapa bulan? Di rahim 9 bulan. Kemudian kita di dunia, kata Rasulullah, umur umatku nggak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Yang lebih cuman sedikit. Cuman 60. Kemudian kalau kita setelah di dunia kemana? Alam barzakh. Di alam barzakh berapa tahun? Bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Masya Allah. Itu Fir'aun itu hidup udah sejak lama, itu masih di alam barzakh aja itu. Masya Allah. Diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi dibandingkan dengan alam dunia, alam barzakh aja udah nggak bisa ditandingin sama alam dunia, nggak bisa ditandingin dengan alam barzakh. Panjang alam barzakh itu. Apakah urusan kita selesai? Enggak, banyak dia. Nah, apalagi setelah itu apakah selesai? Enggak, kita akan masuk ke dalam padang mahsyar yang satu harinya 50.000 tahun. Bapak di sini cuman 70 tahun, 65 tahun, di sana 50.000 tahun. Makanya Rasulullah benar, yang paling banyak persiapannya yang paling hebat. Oh, kita mau main-main di dunia ini, Masya Allah. Sayang 50.000 tahun, bayangkan. Bayangin. Nah sekarang kita pengen lihat, sampai-sampai nanti di dunia orang ditanya nanti, hei, qul illa bithum illa qalila. Hei, kamu berapa lama kamu tinggal di dunia? Setelah dia bandingkan dengan 50.000 tahun, dia bilang labithum illa qalila. Sesungguhnya kami hidup cuma sebentar, sekejap doang. Kenapa? Karena bandingannya dengan 50.000 tahun. Alam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Waktunya paling cuman sampai duha aja, dari subuh sampai duha aja. Allahu Akbar. Kita ilustrasikan seperti ini. Bapak-bapak, ini kan ada Allah di langit dengan para malaikat, benar? Ya, manusia di bumi. Oke. Kita hidup di dunia ini ternyata dilihat sama yang di atas, Allah dan para malaikatnya hidupnya sangat singkat. Kita lihat. Allah bilang di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di langit di sisi Rabbmu, Allah dan para malaikatnya di langit itu ka alfi sanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sana satu hari, di sininya 1000 tahun. Tolong perhatikan bapak-bapak. Di sini 1000 tahun, di sana cuma satu hari. Masya Allah. Ini maksudnya apa Ustadz? Kita lihat. Nanti kita takjub nanti ngelihatnya ini. Kita lihat nih. Nah sekarang kita hitung. Allah dengan para malaikatnya itu berapa lama melihat kita hidup? Menurut ukuran di sana. Karena kan menurut Einstein, ya kan, menurut Einstein bahwa waktu itu relatif, benar nggak? Ada teori relativitas. Di bumi sama di bulan waktunya beda. Di matahari sama di bumi beda tuh waktunya. Nah begitu juga dengan di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, dengan bumi waktunya bandingannya 1000 tahun. 1000 tahun di sana, 1000 tahun di bumi, di sana cuma satu hari. Kita lihat, dihitung sama kita.
Satu hari akhirat 1000 tahun. Berarti 24 akhirat berarti 1000 tahun. Oke. 3 jam di sana itu 125 tahun. Tolong perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. 3 jam di akhirat di langit sana 125 tahun di sini. Sekarang kita bagi lagi setengah lagi. 1,5 jam akhirat 62 tahun setengah. Tolong perhatikan, kata Rasulullah tadi apa? Sesungguhnya umur umatku 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau kita ini umurnya 60 sampai 65, itu yang di langit terlihat hanya 1,5 jam. Allahu Akbar, singkat. Makanya Allah dan para malaikat siapa tuh? Si Fir'aun. Anna rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sombong banget. Hidup cuma 1,5 tahun ngaku-ngaku Tuhan. Makanya kalau ada orang yang sok kaya, sombong dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, mereka para malaikat aneh ngelihat manusia. Ya Allah, hidup cuma sebentar doang, 1,5 jam. 1,5 jam doang. Dia sombong luar biasa. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita umurnya 60 sampai 70 tahun, ingat baik-baik bapak-bapak, Allah dan para malaikatnya hanya melihat 1,5 jam sahaja. Masya Allah. Allahu Akbar. Aduh, merinding kita. Ya Allah, ternyata hidup di dunia sebentar banget ini, cuma 1,5 jam. Masya Allah. Pantesan malabithum illa qalila. Kami hidup di dunia cuma sebentar doang. Ya, cuma sebentar doang. Ya, baik. Kita lanjutkan. Let's count. Sekarang umur kita 65 tahun. Apalagi bapak-bapak di sini kayaknya masih muda-muda deh bapak-bapak. Cuman bedanya jenggotnya pada putih semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, dihitung. Ada yang 65 tahun di sini? Ada pasti. 70 tahun? Ada. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kita lihat. Usiamu 65 tahun. Oke, kita ambil. Kata Rasulullah kan 60 sampai 70 tahun. Yang lebih bersyukurlah, panjang usianya berarti. Kata Rasulullah cuma sedikit. Oke, kita tengah-tengah 65 tahun. 65 tahun usia balik dipotong sama usia balik. Jadi dipotong 15 tahun sebelum balik. Oke, jadi cuma 50 tahun. Usia mukallaf, usia dibebani hukum. Oke. Oke, kita lihat. 50 tahun sama dengan 600 bulan sama dengan 18.000 hari. Ya, Masya Allah kalau dijam-jamin. Sekarang kita habiskan waktunya untuk apa aja? Yang pertama buat tidur. Mohon maaf, orang Betawi bilang molor. Berapa jam kita tidur ya, Pak? Kata dokter 8 jam yang sehat. Ya, oke, 8 jam per hari. Berarti kita mau hitung 18.000 hari dikali 8 jam. Singkat cerita, pokoknya kita selama 50 tahun ini kita habiskan waktu buat tidur itu 17 tahun sendiri. Kita bulatkan aja ya, kita bulatkan. 17 tahun buat tidur, 17 tahun ngapain aja itu. Allahu Akbar. Oke, 17 tahun kita catat. Yang kedua, kita bekerja. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bekerja. Berapa jam kita bekerja? Subuh-subuh kita udah berangkat ke Jakarta. Subuh-subuh kita berangkat ke kantor kita. Berapa nih? 12 jam. Oke lah, sampai maghrib. Ya. Oke, kita hitung. Singkat cerita, pokoknya habis waktu kita 25 tahun hanya buat bekerja. Oke, buat bekerja. Oke. Nah, sekarang apalagi yang kita habiskan? Waktu buat leha-leha, nonton sinetron, main TikTok, main Instagram, main Facebook. Apalagi bapak-bapak? Ngopi. Ya, Masya Allah. Ngopi sama temen ngobrol. Berapa jam biasanya? Oke, pribadi nih, pribadi. Biasanya berapa jam? Oke. 1 jam? Masa iya 1 jam? Ngelihat TV sebentar aja udah 1 jam. Oke, kita hitung 4 jam per hari. Kita lihat HP kita. Masya Allah ya. Nah, kalau 4 jam aja, singkat cerita pokoknya 8 tahun buat begituan doang. Diambil dari
usia kita 8 tahun, bayangin. Makanya kalau tidur kita nggak niatin untuk ibadah, rugi. Kerja kita nggak niatin buat ibadah, rugi. Bahkan kita buka HP kita, yang kita buka itu yang bermanfaat, itu kalau nggak bermanfaat rugi. Kenapa? Waktu habis. Masya Allah. Makanya tidur kita berkualitas, tidur kita yang bagus itu jadi ibadah kita. Kalau nggak diniatin, ya Allah, 17 tahun kita tidur nggak ada manfaatnya apa-apa. Masya Allah. Apalagi? Oke, 8 tahun. Setelah itu kita hitung semuanya penghabisan ya. Jadi 50 tahun diambil 17 buat tidur, diambil 25 tahun untuk bekerja, diambil untuk kongko-kongko 88 tahun. Sama dengan 0. Habis. Terus buat kerja, buat sholatnya, ibadahnya kapan? Oke, kita hitung. Kalau kita sholat berapa menit Pak satu hari? Satu kali sholat. Ayo, sholat zuhur misalnya berapa menit? 5 menit. 5 menit. Wow, banyak itu. 10 menit. Wow, lebih banyak lagi. Apalagi kalau lagi cepat-cepat 2 menit selesai itu. Masya Allah ya. Oke, kita hitung aja 10 menit lah. Saya kasih 10 menit. Karena bapak-bapak di sini sholatnya khusyuk, pelan-pelan. Allahu Akbar. Itu 10 menit tuh kayak gitu tuh durasinya ya. Tapi kalau misalnya buru-buru paling cuman kurang dari 10 menit. Oke, jadi kalau 10 menit berarti kita ambil dikali 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 50 menit saja satu hari. Oke, kita buletin jadi 1 jam. Kalau 1 jam diambil dari 50 tahun, itu cuman ada 2 tahun saja. Padahal Allah bilang wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Tapi cuma 2 tahun. Habis waktu kita buat yang lain. Kalah waktu kita dibandingkan sama buka TikTok. Kalah waktu kita sama buka Facebook. Masya Allah. Nah ini dia. Jadi ini sebagai renungan buat kita bapak-bapak. Makanya kalau lagi mau tidur niatkan ibadah, lagi makan niatkan ibadah. Apapun berarti setiap aktivitas kita bermakna ibadah. Masya Allah. Oke, baik. Fokus kita bagaimana kita meninggal. Bagaimana kita meninggal? Allah bilang Huwallazi khalaqakum min dhafin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari lemah. Bayi kalau nggak diangkat sama emaknya nggak bisa makan dia, nggak bisa berjalan dia, nggak bisa, lemah. Allah bilang kayak gitu. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Kemudian dari lemah lama-lama menjadi kuat, badannya menjadi kuat dia. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fah. Kemudian kuat, lama beruban, lama keriput, lama asam urat, lama tulang keropos, lama pakai tongkat. Dari kuat jadi lemah lagi. Udah banyak asam urat, kolesterol, darting, darah tinggi. Masya Allah. Akhirnya jadi lemah lagi dia. Sampai usianya panjang, akhirnya pakai tongkat, pakai wheelchair. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mim ba'di quwwatan dhafan wa syaibah, beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan seperti itu dan akhirnya dia akan meninggal dunia. Masya Allah. Maka dari itu fokus kita adalah ini bagaimana kita meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul artinya apa? Baik. Khotimah penutup usia yang baik. Su'u artinya apa? Buruk. Khotimah penutup. Makanya jangan sampai ada anak namain dengan su. Kalau di dalam bahasa Al-Quran su itu artinya buruk. Suharto, Sukarno, saya juga namanya Suwandi. Masya Allah. Bapak-bapak kalau pergi ke Arab hati-hati perhatikan namanya. Ya Allah, itu yang paling parah nih nama kalau pergi ke Arab. Ini banyak mahasiswa manusia Al-Azhar, mahasiswa di Timur Tengah itu bermasalah sama namanya. Siapa namanya itu? Namanya itu
ada wati-watinya. Wati itu, mohon maaf. Itu wati itu artinya adalah bersetubuh. Makanya di dalam ilmu kitab fikih adanya babul wat'i. Artinya bab membahas tentang adab bersetubuh. Namanya wati. Mana? Satu. Yang kedua, kusuma. Jangan namain anak kusuma. Artinya apa? Mohon maaf ibu-ibu, itu kemaluan. Yang lebih parahnya lagi, pas dilihat paspornya, nama kamu siapa? Namanya Henry Kusumawati. Udah Kusuma pakai Wati lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya diperhatikan maknanya. Ada lagi namanya. Namanya siapa Pak? Dasim. Dipanggilnya apa? Kang Dasim. Dasim itu nama salah satu iblis. Masya Allah. Ya. Apalagi namanya siapa? Fitri. Ada yang namanya Fitri, Bu, di sini. Kan Idul Fitri, kembali suci. Fitri artinya suci. Salah. Idul Fitri artinya bukan kembali suci. Id kembali, Fitri artinya makan. Kalau fitrah baru suci. Kalau Fitri makan. Pantesan yang namanya Fitri gemuk-gemuk. Masya Allah, ini joke aja ibu, Masya Allah. Karena Fitri artinya memang makan, al-fitru, ya. Oke. Nah ini dia nama su'ul khatimah. Nah kita pengen mengkaji husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bagaimana kondisi sakaratul maut? Kita lihat. Kematian itu hanya satu kali, setelah itu nggak ada lagi. Jadi hidup itu justru berkali-kali, mati cuma satu kali. Tapi kita takut banget sama mati. Bapak-bapak, tolong perhatikan. Kita hidup berapa kali? Banyak kita hidup. Satu, di alam roh. Kedua, di alam rahim. Yang ketiga, di alam dunia. Yang keempat, di alam barzah. Yang kelima, di alam akhirat. Masya Allah. Itu mati cuma sekali doang. Mati cuma sekali. Makanya jangan takut sama mati. Makanya Bapak kalau meninggal besok jangan takut. Pokoknya Bapak duluan. Masya Allah. Iya, takutlah sama mati. Siapa yang gak mau takut? Kenapa? Gara-gara Ustadz ada informasi, bener gak sakaratul maut itu katanya seperti ditusuk-tusuk. Bener? Seperti disilet-silet. Nah nanti kita mau lihat nanti bagaimana rasanya sakaratul maut. Ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hei kalian ahlul jannah, ini adalah sosok mati yang dalam bentuk apa namanya tuh seperti kambing, seperti domba, hitam putih. Hei kalian penduduk surga, udah tahu ini? Iya wahai Allah, itu kematian yang dulu pernah mengangkat apa namanya, yang kami telah mengalaminya kematian itu. Hei kamu penduduk neraka, kamu tahu nggak ini? Itu kematian." Akhirnya disembelih sama Allah di hadapan mereka sambil mengucapkan, "Ya ahlal jannah, ya ahlan nar, khuludun fala maut. Ya ahlan nar, khuludun fala maut." Setelah kematian enggak ada lagi kalian merasakan kematian. Jadi mati itu cuma satu kali saja. Udah Pak ya? Oke, baik. Nah sekarang kadang-kadang suka di skip, dilewatin. Kadang-kadang fikihnya adalah mati kemudian dikubur, udah selesai. Udah diselesai. Padahal banyak pembahasannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalian sudah tahu apakah berapa lama kita di alam barzakh? Nah ini dia. Yang sering kita skip adalah bagaimana kita sakaratul maut. Dia husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kita lihat. Baik. Ini dia. Jika nafas sampai kerongkongan, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Nanti ada bab khusus ya, ketiga, part yang ketiga. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Hei, ingatlah nanti ada sakaratul maut dan dia pasti akan datang kepada kamu yang selama ini kamu berlari darinya. Masya Allah. Nah surat Qaf. Apa dia ciri-cirinya pedihnya sakaratul maut?
pada saat betis ketemu sama betis. Kayak gitu tuh. Nah, jadi bergetar. Nanti insya Allah kita nggak membahas sakaratul maut sekarang. Nah, sekarang kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini waktu saya sudah menunjukkan syuruk, tapi para ulama mengatakan tunggu 10-15 menit baru sholat. Karena ini waktu-waktu masih haram. Ya, oke, kita mau salat suruk 2 rakaat setelah 10 menit ya Pak ya. Nah, masih ada ini. Kita lihat su'ul khatimah atau husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala pernah bilang melalui lisan Rasulnya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Hei kalian. Kata Rasulullah, Allah kalau mau memberikan kebaikan yang hakiki kepada seorang hamba yang dicintainya, dia memanfaatkannya. Kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Maksudnya bagaimana memanfaatkannya wahai Rasulullah? Maksudnya adalah yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Orang itu sebelum meninggal dikasih kemudahan untuk beramal soleh. Namanya disebut dengan taufik. Namanya apa Bu? Taufik. Kita minta taufik sama Allah. Di akhir hayat kita, ke masjidnya gampang, sedekahnya gampang, mau bersilaturahimnya gampang, berbuat baiknya sama orang gampang. Itu namanya taufik. Allah memberikan kebaikan yang hebat itu kepada hamba itu. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, wa innamal a'malu bil khawatim. Jangan kalian lihat dia rajin salatnya, rajin sedekahnya, haji berkali-kali, umroh setiap tahun berkali-kali. Ya Allah, jangan lihat itunya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang amalan itu tergantung pada penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka dia baik. Makanya mana yang lebih bagus, jadi mantan ustadz atau jadi mantan preman? Ayo bapak-bapak, jadi mantan preman yang paling bagus, tapi jadi mantan ustadz, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan akhir usia kita baik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Siapa saja yang husnul khatimah, siapa saja yang su'ul khatimah? Tolong dicatat bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu bawa catatan loh, bapak-bapak nggak ada kayaknya nih, santai-santai aja. Oh, saya mencatatnya di dalam sini Ustadz. Amin. Baik, kita lihat. Yang pertama, tanda-tanda husnul khatimah, seseorang yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah. Rasulullah katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Udah, husnul khotimah yang pertama la ilaha illallah. Yuk bapak-bapak, tolong fokuskan diri. Kita sebutkan kalimat ini sambil berharap dan memasang harapan kepada Allah. Ya Allah, tolong lisan ini mudahkan pada saatnya. Saya pada saat sakaratul maut, saya ucapan terakhirnya adalah ucapan ini. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya. Tambahan yang lain adalah haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan dia dari api neraka. Kita lihat, fahami cara mentalkin. Saking pentingnya tanda ini, maka disyariatkan mentalkin. Apa itu mentalkin, Pak? Nuntun orang biar di sakaratul mautnya ngucapin la ilaha illallah. Udah gelisah, udah anfal, udah nggak sadarkan diri, udah mulai mengegap, maka di situ disuruh ditalkin. Ya. Ditalkin. Ini dia, pahami cara mentalkin. Pulang dari tempat ini, pahami. Kenapa? Pengalaman saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, sedih saya ngelihatnya. Ustaz, tolongin, ini ayah saya sudah mau, kayaknya udah mau selesai nih kayaknya usianya. Akhirnya saya datang, nggak taunya udah, saya agak telat datangnya. Datanglah anak-anaknya semuanya. Nggak taunya apa yang terjadi. Udah di rumah sakit, di ruang apa namanya, di ruangan, nggak di UGD sih, di ruangannya. Kemudian anak-anaknya pada duduk di situ semuanya pada pegang HP.
Ayahnya lagi megap-megap gitu, ditemenin sama satu orang, dan di sisinya, di pinggirnya ada apanya? Di telinganya ada HP. HP-nya apa dia? Disetelin MP3 Al-Quran. Ya Allah, sedih banget. Kenapa tuh anak kau melakukan itu? Enggak tahu ilmunya. Sedih Pak, punya anak kayak begitu Pak. Harusnya apa? Ditalkin orang tuanya. Ditalkin, tapi itu sesuatu kan bagus pakai MP3 Al-Quran lagi. Ya tapi nggak caranya kayak begitu. Ya Allah. Kita lihat nih, caranya fahami cara mentalkin. Mentalkin adalah menuntun seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan itu orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi caranya bagaimana? Ada lagi, ada orang yang heboh. Saya pernah melihat tuh heboh banget. Punya ilmu semua, tapi pada panik. Jenazahnya di tengah-tengah, udah anaknya ada 7 di sampingnya semua. Akhirnya mama ayo ucapin la ilaha illallah, semua ngucapin. Jadi heboh di rumah sakit Pak, udah kayak lagi tahlilan. La ilaha, nggak begitu cara mentalkin. Nggak begitu cara mentalkin. Ustadz, kan kalau orang yang sudah meninggal dunia dibacain surat Yasin. Enggak begitu juga mentalkin. Kita lihat. Oke. Sepakat ya? Lakinu mautakum. Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim sahih, talkinkan orang yang mau meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya caranya bagaimana? Kita lihat caranya. 1. Bisikan kepada orang yang hendak meninggal dunia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Titik, nggak ada lagi yang lain. Bisikan, bukan diteriakan. Mama, ya ma, la ilaha, bukan diteriakin, tapi dibisikin pelan-pelan. Ayo ma, la ilaha illallah, dipelanin, kayak gitu. Ya, 1 caranya. Apa dia? Ayo ya, gitu kalimatnya. Kemudian yang kedua, boleh tambahkan dengan janji-janji yang Allah janjikan siapa saja yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Tuh. Ayo ayah, ayo sebutin ya. Kalau orang yang meninggal dunia ya, nyebutin la ilaha illallah masuk surga ya. Ayo sebutin ya. Ada janji-janji. Siapa yang ngajarin? Rasulullah pada saat dia mentalkinkan pamannya. Qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, sebutin la ilaha illallah satu kalimat aja. Dengan kalimat itu engkau akan aku bela nanti di akhirat. Masya Allah. Tuh, jadi ditalkinkan dengan janji-janji. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu sering ngulang-ngulangin. Kenapa? Karena kondisinya dia sedang berat, lagi sakaratul maut. Tiba-tiba kita ngulang-ngulangin, malah dia nanti akan benci dengan kalimat la ilaha illallah. Coba aja, bapak-bapak jam 2 malam, masjid ini nyetel Al-Quran kenceng-kenceng, pakai audio, pakai speaker, toa di mana-mana. Kita jadi kesel nggak? Padahal itu Al-Quran. Tapi kalau tempatnya, waktunya nggak tepat, caranya nggak tepat, maka bisa jadi itu nggak bagus juga. Begitu juga dengan mentalkinkan. Jangan terlalu sering la ilaha illallah. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah, akhirnya dia nggak sampai ngucapin itu. Dia kesel, udah lagi berat, semuanya lagi pada sakit, tiba-tiba kita diulang-ulangin kayak gitu. Dah selesai. Oke. Kemudian selesai. Ini para ulama mengatakan kayak gitu ya. Wa karihul iktsar alaihi wal muwalat. Kalian jangan terlalu banyak, ya nanti akan dibenci. Terakhir, yang keempat, jika sudah berhasil ngucapin la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi. Ayo ayah, udah capek-capek dia. Ayo mama ucapin. Akhirnya mamanya bilang la ilaha illallah. Tapi dia masih nafas dia, tapi dia berhasil ngucapin la ilaha illallah. Udah jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi.
Ini enggak, anaknya nawarin, Papa, Mama mau makan pakai sop apa pakai soto? Dia bilang soto, akhirnya meninggal dengan kalimat soto. Nah, Masya Allah ya, jangan ngucapin apa-apa lagi kalau udah berhasil. Apa dia? La ilaha illallah. Akhirnya pas dia bilang soto meninggal dunia dia. Masya Allah, Masya Allah. Udah, jangan dibilangin lagi. Oke, yang terakhir, lihat kondisi jenazah. Dengan kalimat perintah cukup kita mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah di dekatnya aja udah. Titik, saya bilang titik la ilaha illallah, kenapa? Karena banyak manusia yang lebay, ditambah-tambahin ya. Bahkan pakai kalimat Muhammadur Rasulullah pun tidak disyariatkan. Nah, kita lihat. Sekarang pertanyaannya, mengapa di masyarakat kita banyak mentalkinkan calon jenazah dengan surat Yasin? Ayo, Pak. Ustadz nih kayaknya orang-orang ini deh ngitin surat Yasin. Enggak, saya nggak benci sama surat Yasin. Cuman saya mengarahkan kepada sesuatu pada tempatnya. Surat Yasin bagus, salah satu surat dalam Al-Quran. Cuman tempatnya. Memang apa? Mana yang lebih kuat dalilnya? Oke, kita lihat dalilnya. Rasulullah katakan tadi hadisnya, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mati dengan la ilaha illallah, orang yang sakaratul maut. Dengan yang kedua diriwayatkan Imam Abu Dawud. Oke, kita lihat dalilnya ada. Jadi kalau misalnya mereka ngucapin surat Yasin, ada dalilnya memang. Tapi mana yang lebih kuat kita lihat. Yang kedua, padahal cukup kuat dalil ini. Apa dia? Man kana. Nah, yang ini didukung dengan dalil ini. Man kana ka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya ucapan la ilaha illallah, husnul khatimah. Cukup nggak? Nggak ada di situ. Yang ini nggak ada pendukungnya. Siapa saja yang meninggal dunia setelah dibacakan surat Yasin, maka dia husnul khatimah. Ada nggak pendukungnya? Nggak ada. Yang ini ada dukungan hadisnya yang lain. Jadi mana yang lebih kuat, Pak? La ilaha illallah apa dibacakan surat Yasin? La ilaha illallah. Oke, cukup ya. Ini dia ilmu fiqih, Pak. Jadi kayak gitu, kita harus menampilkan beberapa dalilnya. Baik, ada lagi pertanyaan lagi. Mengapa dalam talqin tidak menyebutkan nama Muhammadur Rasulullah? Jawabannya karena mengikuti dalil. Rasulullah nggak nyebutin laqinu mautakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Muhammadur Rasulullahnya nggak? Nggak ada, kalimatnya sampai di sini la ilaha illallah saja. Dah, ya. Oke, kemudian yang kedua, orang yang sakaratul maut kondisinya lagi berat. Orang ngucapin la ilaha illallah aja udah susah. Makanya ulama tauhid, akidah tauhid, mereka menganjurkan, kalau kalian melihat orang yang sakaratul maut itu susahnya minta ampun, darurat, kamu cukup mengucapkan kalimat Allah. Allah, Allah. Kenapa? Karena Allah itu lafzul jalalah, sudah include di dalamnya makna la ilaha illallah. Ayo sebutin ya Allah, Allah, Allah. Tuh, udah cukup kayak gitu. Ini ilmu, Pak, mentalkinkan ini. Jangan sampai dipaksain orang tuanya ngucapin yang susah-susah, padahal dalam kondisi yang sangat berat. Terjawab ya Pak, Bu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi apa tadi? Yang pertama tadi apa? Ciri-ciri orang yang husnul khatimah adalah apa tadi? Ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, tanda-tanda husnul khatimah itu apa? Yang kedua, meninggal ada keringat di dahinya. Meninggal di jidatnya ada dahinya, ada keringatnya. Ya. Bahkan ada satu mengatakan siapa saja yang meninggal mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata. Kenapa demikian? Ini ada seorang sahabat, dia pergi ke negeri Persia. Nengokin apa? Nengokin adiknya. Adik kamu udah mau meninggal dunia tuh. Akhirnya dia pergilah cepat-cepat dari Madinah pergi ke Persia sana. Akhirnya apa yang terjadi? Pas sampai sono sedih dia. Kenapa? Pas sampai sono adiknya sudah meninggal dunia. Akhirnya seperti biasa dia lemes. Akhirnya dibuka
Dibuka jenazahnya, dilihat wajahnya. Pas dilihat wajahnya dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada bingung. Kenapa kamu melakukan itu? Orang bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngucapinnya, malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa kamu? Nih kalimatnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mautul mu'min bi'araqil jabin. Aku takbir karena saking bahagianya ngelihat jenazah adekku. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mengucapkan, orang mukmin yang husnul khotimah kalau meninggal dunia ada keringat di dahinya. Udah pernah lihat, Pak? Udah pernah lihat? Saya juga belum pernah nih. Mudah-mudahan kita kayak gitu ya Pak, amin. Ya Masya Allah, amin. Tapi nggak bisa dikarang-karang juga. Akhirnya kita sakaratul maut, sebelum sakarat kita basah-basahin pakai air, nggak bisa juga. Itu mah nggak bisa dikarang-karang, ya. Oke, baik. Yang pertama di akhir kalimatnya ucapan la ilaha. Yang kedua ada keringat di dahinya, di jidatnya. Oke, kemudian yang tanda selanjutnya adalah meninggal di hari atau malam Jumat. Kita lihat kalau malam Jumat tuh kadang-kadang dibawa ke sesuatu yang enggak pantas kita nyebutinnya. Malam Jumat nih. Maksudnya malam Jumat apa nih? Berhubungan dengan seks terus. Iya kan? Bapak-bapak kadang-kadang, cepet-cepet nih malam Jumat ya. Kayak gitu. Kadang-kadang malam Jumat dikait. Padahal malam Jumat itu malam barokah, banyak fadilah-fadilah yang lain selain itu, ya. Dan diantaranya fadilahnya adalah meninggal di hari atau di malam Jumat matinya husnul khatimah. Rasulullah katakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah." Siapa saja tidak ada seorang mukmin ya meninggal di hari atau malam Jumat, maka kecuali dia matinya dalam kondisi husnul khotimah, dijauhi dari fitnah kubur. Subhanallah. Bagus sih Pak ya. Saya ulang-ulangi terus nih. Yang pertama tadi apa Pak? La ilaha illallah. Yang kedua ada keringat di dahinya. Yang ketiga malam Jumat atau hari Jumat. Ya Allah, matikan kami setelah sholat Jumat. Ya Allah, matikan kami pada saat maghrib di waktu Jumat. Masya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Yang selanjutnya orang yang husnul khotimah adalah mati syahid. Mati syahid Pak. Tapi mati syahid di dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Mati syahid di dunia dan akhirat. Mati syahid di dunia tapi di akhirat enggak. Mati syahid di akhirat tapi di dunia enggak. Kita lihat nih, kita lihat. Tanda-tanda husnul khatimah adalah mati syahid. Yang mati syahid di dunia tapi dia bukan syahid di akhirat. Siapa dia? Ayo Pak. Kalau yang mati syahid dunia akhirat kan gampang. Meninggal di perang dia fisabilillah, ada musuh yang menyerang, dia ikut berjihad, meninggal dia. Di dunia meninggal di dunia syahid, di akhirat juga syahid. Kalau yang ini syahid di dunia, dia pahlawan, orang menyebutnya mati syahid, tapi di akhirat enggak. Siapa dia? Orang yang dia berperang tapi pengen ria. Makanya harus niat. Makanya nanti pas di akhirat, kamu maju di akhirat. Kamu aku tunjukkan ini. Kamu akan kutunjukkan kamu, ini dia mahkota kamu, ini dia istana kamu di surga. Iya wahai Allah, aku akan mendapatkan itu. Ini orangnya mati syahid. Emang kamu amalannya apa? Aku mati syahid, perang fisabilillah. Enggak, kamu pembohong. Kamu dulu lagi waktu mau perangnya, kamu di dalam niatnya kamu pengen dipuji kalau kamu itu pemberani. Malaikat bawa dia, nggak bisa dapetin itu. Masya Allah. Tapi di dunia dia disebutnya apa? Syahid. Di akhirat nggak syahid. Gitu. Tapi ada lagi orang yang meninggal, dia di akhiratnya syahid, tapi di dunianya enggak. Apa dia bedanya? Bedanya kalau yang mati syahid kan nggak usah dikafani, nggak usah dimandikan, ya kan Pak? Ya. Di dunia dia dimandiin. Di dunia itu dikafani, tapi di akhirat matinya mati syahid. Siapa dia? Ini dia. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nanya, "Mat ta'udduna syahid fikum?" Menurut kalian orang yang mati syahid itu siapa?
Iyalah wahai Rasulullah, yang perang fisabilillah mati dia, itu mati syahid. Kalau kayak begitu, inna syuhada'a ummati laqalil. Kalau kayak begitu, syahid-syahid di antara umatku cuma sedikit dong yang bisa mati syahid. Akhirnya Rasulullah katakan, terus siapa wahai Rasulullah yang bisa mati syahid lagi? Man qatala fisabilillah fahuwa syahid. Siapa saja yang mati perang fisabilillah mati syahid, mati syahid, mati syahid. Sampai berapa kali Rasulullah nyebutin. Waman mata fit ta'un fahuwa syahid. Yang meninggal gara-gara penyakit ta'un, pandemi, matinya syahid. Kemarin corona ada yang meninggal dunia, Bu, matinya mati syahid. Kalau di zaman Rasulullah itu penyakitnya lepra, menghancurkan tubuh. Apalagi waman mata fil batni fahuwa syahid. Yang mati gara-gara penyakitnya perut, maka matinya syahid. Nggak tahu tuh perut tuh, pokoknya matinya gara-gara berkisar di antara perutnya. Wal ghariq, dan mati gara-gara tenggelam juga matinya mati syahid. Tuh, jadi matinya mati syahid. Bahkan Rasulullah ada 7 lagi yang disebutin. 1, ya, al-mat'un tadi, pandemi. Yang kedua, mati gara-gara di daerah dadanya. Entah itu penyakit jantung, entah itu penyakit paru-paru, entah itu penyakit yang lain. Pokoknya dia sampai sesak dadanya, meninggal gara-gara itu. Matinya mati syahid. Namanya disebut dengan sahibu dzatil jamd. Itu matinya gara-gara dadanya. Kemudian apalagi tadi mat'un, gara-gara apa itu? Mabtun, gara-gara perutnya. Apalagi? Wal haraku syahid, orang yang mati gara-gara kebakar, matinya mati syahid. Apalagi? Walladzi yamutu tahtal hadam syahidun, orang yang mati tenggelam, orang yang mati reruntuhan. Itu makanya orang-orang Palestina tuh tahu banget nih dalil ini. Dia mati reruntuhan santai aja. Orang dia tahu bahwa matinya mati syahid. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Wal mar'atu tamutu bijum'i syahidah. Ya, bijum'in syahidah. Ini buat perempuan. Wal mar'ah. Dan yang perempuan meninggal gara-gara melahirkan sebelum atau sesudahnya. Meninggal dia gara-gara itu, makanya matinya mati syahid. Allah. Banyak ya Pak ya? Ya, matinya mati syahid. Itu husnul khatimah ya. Oke, baik. Kita ini yang ketiga, yang keempat. Yang pertama tadi apa? La ilaha illallah. Yang kedua, kering. Tuh kan Bapak udah bengong. Apaan ya? Apaan ya? Keringat. Yang ketiga, malam Jumat atau hari Jumat. Yang keempat, mati syahid. Yang kelima, meninggal gara-gara dibegal. Hartanya dirampas orang, dirampok, matinya mati syahid. Ustaz, berarti enak banget dibegal aja saya dah. Enggak gitu konsepnya. Enggak gitu konsepnya. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qala duna malih, man qutila duna mali fa huwa syahid. Man qutila duna ahli fa huwa syahid. Man au duna dammi au duna dini fa huwa syahid." Siapa saja yang dirampok hartanya, semua yang dia miliki dirampok, maka matinya mati syahid ya. Tapi konsepnya nggak begitu ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wahai Rasulullah, kan orang yang mati, orang yang saling membunuh itu dua-duanya masuk ke dalam neraka, bener gak? Itu kalau berantem dengan emosi. Memang mereka ada berselisih, akhirnya bacok-bacokan. Yang al-qatil wal maktul finnar, yang ngebunuh sama yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam neraka Allah. Lah, wahai Rasulullah, yang ngebunuh doang kali, yang dibunuh mah enggak masuk. Bukankah kamu tahu yang dibunuh itu sebenarnya berusaha untuk ngebunuh juga? Tapi kalau ini bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah, kalau saya ada orang yang mau merampok saya, apa yang saya harus lakukan? Qatilhu, kamu perangi dia. Kalau saya terbunuh, kamu mati syahid. Kalau dia yang terbunuh, dia di neraka. Tuh,
Jadi kita tuh harus depend dulu, harus mempertahankan diri dulu, jangan sampai langsung pasrah. Dibegal nih, asik mati syahid, enggak gitu kali. Masya Allah. Ya kayak begitu. Oke, saya lebih cepat nih, mau ngabisin waktunya nih. Oke, tanda-tanda yang selanjutnya udah 5 nih. Yang keenam, habis ngerjain, dia sedang menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jaa masjidi," siapa saja yang datang ke masjid aku ini, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamahu aw yu'allimuhu, dia datang untuk belajar atau ngajarin, fa huwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Kalau dia meninggal, maka matinya juga mati seperti jihad fi sabilillah. Subhanallah. Oke, baik, kita lanjutin. Tanda husnul khatimah yang selanjutnya adalah meninggal dalam keadaan beramal soleh. Siapa saja yang ngucapin la ilaha illallah, dia meninggal dunia, matinya mati husnul khatimah. Siapa saja yang berpuasa, meninggal gara-gara itu, kemudian maksudnya dia meninggal setelahnya, matinya mati husnul khatimah. Siapa saja yang habis sedekah, meninggal setelah habis sedekah, maka dia matinya husnul khatimah. Baik, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah penutupannya adalah, kalau ada yang meninggal dunia, bantu saudaramu supaya dia husnul khatimah. Bapak-bapak, ini amalan. Makanya kalau saya anjurkan kepada bapak-bapak semuanya dalam kajian, kalau ngelihat di WhatsApp ada kabar meninggal dunia, jangan diem. Oh, meninggal dunia ya, innalillahi. Jangan cuma itu doang. Kita doa, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Minimal doain, ya Allah jadikan dia matinya husnul khatimah. Udah gitu aja. Siapa saja yang sering ngucapin itu, ngedoain saudaranya kayak gitu, siap-siap nanti akan didoain juga oleh orang banyak dan matinya husnul khatimah. Masya Allah. Makanya jangan pernah pelit dengan lisan mendoakan orang lain. Hebatnya. Kenapa? Rasulullah SAW pernah, dia kemudian lagi begini jenazah. Tiba-tiba orang-orang pada memujinya. Ya Allah, itu mah orang soleh. Ya Allah, itu mah yang mati orang soleh. Rasulullah ngucapin wajabat. Tiba-tiba masih ngelewatin juga perkampungan. Tiba-tiba ada yang malah menghinanya. Itu orang tuh punya utang banyak. Orang itu sering berbuat zalim tuh. Itu orang itu tuh kadang-kadang mulutnya nggak. Rasulullah nyebutin lagi wajabat. Para sahabat bingung. Akhirnya bertanya, kenapa Rasulullah nggak nyebutin itu? Rasulullah sebutin, anastum asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Kalau ada yang ngucapin, kalau ada orang yang meninggal dunia memuji dia, maka dia akan diamini oleh malaikat dan dia masuk ke dalam surga Allah. Tapi kalau ada yang menghina dia, yang jelek-jelekin dia, begitu juga akan diamini oleh malaikat. Maka dari itu, kalau ada orang yang meninggal dunia, ucapin yang bagus-bagus tentangnya. Ini kadang-kadang lagi takziah, ngucapin, lagi takziah ke jenazahnya, ke keluarganya, tapi ngomongin jenazahnya. Itu dia sering main judi itu. Weh, di pos udah gak rame, gak ada dia mah. Wah, ngucapin sesuatu yang buruk. Jangan bapak-bapak. Jangan ucapin yang bagus tentangnya. Kita bantu saudara kita supaya husnul khatimah. Masya Allah. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Sebenarnya masih panjang lagi. Insya Allah kita kita akan berdoa kepada Allah. Ini dia doanya dengan khusyuk sama-sama. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Setelah saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu waj'al khairu ayyami yawma nalqaq. Ya Allah, jadikan sebaik-baiknya umurku adalah di akhirnya. Jadikan sebaik-baiknya amalku adalah di penghujungnya. Dan jadikan sebaik-baiknya waktu
ketika kami berjumpa dengan Engkau wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa lagi, Allahumma khtimna bi husnil khatimah wala takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam kondisi husnul khatimah, matikan kami setelah sholat, matikan kami setelah puasa, matikan kami setelah kami berbuat baik, matikan kami setelah silaturahim, matikan kami setelah kami sedekah, matikan kami ya Allah, lisan ini dengan mudah ngucapin la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Waktunya sudah kelewatan ini. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja. Kalau ada bercanda-bercanda, saya mohon maaf karena itu hanya sekedar untuk menghidupkan suasana saja. Apabila ada kata-kata yang buruk atau yang enggak pantas, mohon dimaafkan. Dan mari bersama-sama kita jemput pahala haji dan umroh, sholat 2 rakaat ringan. Tamah, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.